Belum hadirnya Nindi Ayunda ke Polres Metro Jakarta Selatan sampai saat ini tentu menyisakan pertanyaan besar. Kehadirannya tentu terus ditunggu di Polres Metro Jakarta Selatan lantaran telah 2 kali panggilan resmi dilayangkan, namun sampai saat ini Nindi belum hadir memberikan keterangannya. Polisi pun mengimbau Nindi agar segera datang, mengingat polisi tidak bisa melakukan penjemputan paksa lantaran Nindi yang masih berstatus sebagai saksi. Kuasa hukum Nindi, Johnson Panjaitan, memastikan bahwa kliennya bakal hadir jika kembali dijadwalkan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Johnson menyebutkan jika pihaknya berusaha kooperatif dengan pihak penyidik dan terus berkomunikasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, bagaimanakah kuasa hukum Nindi menjelaskan soal kemangkiran kliennya tersebut saat dipanggil oleh pihak penyidik? Kasus saudari N sendiri, untuk panggilan pertama sudah dilayangkan. Kemudian panggilan kedua pun sudah kita layangkan. Nah, lanjut untuk perintah membawa sudah pun diterbitkan. Ya, jadi statusnya masih tersangka, masih saksi. Saksi itu kita tidak bisa menyebut paksa. Karena apa? Karena beliau itu belum status tersangka. Jadi untuk sementara ini kita meminta untuk saudari N datang saja ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan yang jelas, biar titik permasalahan suatu perkara jelas. Proses berjalan dan memang karena sudah dipanggil 2 kali, nanti lebih lanjut itu menjadi kewenangan penyidik ya. Saya tidak akan menanyakan tentang teknis dan sebagainya. Yang jelas kami sebagai kuasa hukum pencari keadilan mohon untuk dapat diberikan keadilan kepada pelapor dan korban. Itu yang saya harapkan dan alhamdulillah mendapatkan tanggapan yang luar biasa oleh Pak Kanit bahwa itu tetap akan diproses sebagaimana proses hukum yang berjalan. Sampai di mana prosesnya, karena memang dipanggil 2 kali tidak hadir, langkah selanjutnya adalah memanggil dengan upaya paksa atau dalam menurut KUHP itu dibawa ke Polres untuk dimintain keterangan sebagai saksi. Seperti itu prosesnya. Laporannya itu mengenai ancaman kemerdekaan atau penculikan yang dilakukan bersama-sama begitu. Itulah laporannya, dan awalnya pelaporan ini dilaporkan di Polsek Durensawit, kemudian berkas perkaranya dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Itu yang prosesnya kenapa ini jadi berlama-lama begitu. Oh iya, saya terus berkomunikasi, tentu sebagai penerima kuasa saya intensif berkomunikasi dan mempelajari bagaimana ini kasusnya, karena ternyata fakta-fakta dan informasi yang kami terima dari Nindi ini bukan hanya sekedar kasus soal penculikan atau perampasan kemerdekaan, tapi ada dimensi-dimensi lain yang dimana proses polisi ini di framing di media sosial dan lain sebagainya, sehingga terlihat ini kasus ini jadi sepertinya tidak murni hukum, ada soal-soal lain yang ikut nimbrung atau ditimpakan dalam proses hukum kasusnya Nindi ini, yaitu pemberitaan seolah-olah di framing untuk menekan dan membesar-besarkan persoalan ini, padahal kan kita harus mengembalikan persoalan ini ke persoalan hukum, prosedurnya bagaimana begitu ya, supaya kita mendapatkan kebenaran dan keadilan, bukannya malah jadinya membangun pemberitaan atau medsos yang justru memunculkan kekeruhan, bukan malah menjernihkan duduk persoalannya begitu. Nah, itu yang sampai sekarang kita belum tahu, katanya sudah sampai penyidikan, tapi Nindi dipanggil baru sebagai saksi ya oleh Polres
Jakarta Selatan. Cuman pemberitaannya kan udah kemana-mana, dikaitkan kemana-mana begitu. Ya, Anda tahu bahwa Nindi ini kan public figure, ya kan? Ya tentu juga dari segi pemberitaan ini seksi sekali untuk menaikkan pamor atau apa. Tapi saya sebagai kuasa hukum hanya ingin mendudukan masalahnya semestinya supaya proses hukum ini baik dan jangan polisi dijadikan alat ya untuk pemberitaan-pemberitaan yang justru tidak menyelesaikan masalahnya. Kalau ini proses hukum ya proses hukum. Tentu saya akan berkomunikasi dengan penyidiknya dan institusinya supaya kita bisa melakukan secara bersama-sama proses yang yang terbuka, kemudian juga adil, fairness begitu, tapi sesuai prosedur. Cuma jangan ini jadi sasaran untuk terus-menerus dikembang-kembangkan bagaimana, karena ini menyangkut soal privasi orang, harga diri orang, dan juga pekerjaan orang, ya kan? Jadi hukumnya ayo kita tegakkan hukum setegak-tegaknya dan semurni-murninya, jangan ditumpang-tumpangi dengan agenda-agenda yang lain. Ya, sudah dengan penyidiknya, saya sudah berkomunikasi dengan penyidiknya dan direspon secara baik. Tentu kami akan bekerja sama ya. Saya juga tidak akan menghalang-halangi kerja polisi karena itu kan berdasarkan hukum ya, tapi ya udah pakai platform hukum aja kita menyelesaikan kasus ini, jangan dibesar-besarkan kasus-kasus yang lain sehingga merugikan martabat dan profesi dari klien saya dan juga mempertaruhkan nama baik polisi yang sekarang ini lagi sedang sorotan. Nah itu harus hati-hati itu penyidik Jakarta Selatan karena itu kan sensitif. Nah saya juga nggak mau menggunakan cara-cara seperti itu. Saya harus menjaga kewibawaan institusi polisi dan penegakan hukum, Mbak. Nah itu dia yang saya lagi juga berkomunikasi. Karena dia kan ya namanya juga public figure. Anda tahu kan profesinya. Dia juga harus menjalankan tugas-tugasnya. Ada kontrak, ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Dan kalau itu tidak kan itu konsekuensinya ada konsekuensi hukum ke profesi. Itu yang menyebabkan dan diharapkan kalau dia sudah menunjuk saya ada komunikasi yang baik dengan pihak kepolisian dan kasusnya tidak melebar kemana-mana, itu aja pada intinya. Jika Nindi Ayunda hingga kini masih terus dicari keberadaannya dan mangkir dari panggilan pihak penyidik, kini justru beredar sebuah video dari seseorang yang mengaku mantan supir Nindi Ayunda. Dan menurut apa yang ditampilkan dalam video tersebut, seseorang yang bernama Sulaiman pernah mengalami tindak penyekapan yang dilakukan oleh Nindi Ayunda. Sulaiman yang pernah mencabut pernyataan soal penyekapan oleh Nindi, kini kembali mengaku bahwa benar peristiwa itu pernah terjadi dan ia masih trauma meski sudah setahun berlalu. Itu pula yang menjadi alasan Sulaiman bahwa ia tidak ingin mencabut laporannya kepada Nindi dengan alasan psikisnya yang terganggu akibat peristiwa penyekapan dan kekerasan selama 30 hari tersebut. Lantas, seperti apakah kuasa hukum Sulaiman, Fahmi Bahmid, membenarkan penjelasan kliennya tersebut? Nama saya Sulaiman. Saya ingin menyampaikan bahwa waktu itu saya pernah klarifikasi soal penyekapan terhadap diri saya. Dan saya bilang tidak ada penyekapan atau perampasan kemerdekaan terhadap diri saya karena saya di bawah tekanan. Dan yang benar adalah memang benar saya disekap selama 30 hari, tidak boleh ketemu istri dan anak-anak saya. Dengan ini saya meminta kepada Bapak Kapolri untuk memberikan saya perlindungan hukum. Sampai saat ini saya masih trauma dan ketakutan karena di samping penyekapan itu saya dapat pemukulan, ditendang, dan kepala saya ditutup dengan kain hitam. Kan pernah didatengin disuruh mencabut laporan, tapi Rini tidak mau mencabut karena suami saya tidak akan pernah berubah. Suami saya sudah beda, suami saya dalam bahasanya dia waktu disampaikan itu dalam keadaan sudah error. Jadi Sulaiman itu bukan Sulaiman dulu, sekarang error, bawa mobil udah kadang salah jalan ya. Jadi dan kadang sakit belakangnya itu masih ada. Masih sampai sekarang dia kalau bawa mobil kadang masih ketakutan, lihat-lihat belakang.